Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita bisa berjumpa lagi. Seperti yang kemarin saya sampaikan bahwa matrikulasi kita berikutnya akan kita laksanakan melalui media video gitu ya. Untuk menghemat waktu serta meningkatkan efektivitas kita gitu. Nah, kita kali ini akan melakukan matrikulasi kedua dan materi yang akan kita bahas meliputi pertemuan ketiga sampai dengan pertemuan ke-8. Nah, langsung saja kita akan masuk ke pertemuan ketiga, yang mana di pertemuan ini kita akan membahas 5 topik. Apa aja sih? Yang pertama adalah sifat fisik kepribadian manusia. Lalu yang kedua adalah klasifikasi sifat fisik. Yang ketiga adalah faktor yang mempengaruhi kepribadian. Yang keempat adalah hakikat intelijensi. Dan yang kelima adalah faktor yang mempengaruhi perilaku. Gitu. Langsung saja kita masuk pada topik yang pertama, yaitu sifat fisik kepribadian manusia. Nah, apa sih itu? Kalau di video kalian aman ya, nggak bisa saya tunjuk-tunjuk ya. Oke, jadi sifat fisik dari kepribadian adalah bagian dari kepribadian seseorang yang tampak dari luar atau tampak secara zuhir, secara fisik. Dan seringkali ini menjadi kesan pertama bagi kita terhadap orang lain. Ini adalah bungkus dari kepribadian yang lebih dalam. Nah, mengapa kok ini penting untuk dipelajari oleh adik-adik? Karena sebagai farmasi atau fisioterapis, adik-adik nanti akan menilai pasien tidak hanya dari keluhannya, tapi juga dari penampilan fisik yang mungkin bisa menjadi petunjuk walaupun tidak mutlak, tapi ini sangat layak untuk diperhatikan gitu. Nah, contoh dari sifat fisik kepribadian menurut Widyatun dan juga Alex Sobur tahun 2023 itu meliputi 5 hal. Yang pertama adalah postur tubuh, lalu penampilan, yang ketiga adalah ekspresi wajah, yang keempat cara bicara, dan yang kelima adalah gerakan tubuh atau gestur kayak gitu. Postur tubuh itu apa aja sih? Ada ya, kita tahu ya, ada yang tinggi, pendek, gemuk, kurus kayak gitu. Itu masuknya ke postur tubuh. Yang mana seorang fisioterapis ini perlu untuk memahami bagaimana postur tubuh mempengaruhi kesehatan muskuloskeletal dan kepercayaan diri pasien. Dan yang kedua adalah penampilan, meliputi cara berpakaian, kebersihan, dan grooming. Seorang farmasis mungkin nanti perlu untuk melihat penampilan pasien gitu ya, yang mungkin mohon maaf dia kurang terawat sebagai simptom atau tanda bahwa dia mungkin mengalami depresi atau kondisi ekonominya sedang tidak baik-baik saja, sehingga kita bisa memperkirakan kira-kira daya beli obat untuk dia itu seberapa, ataupun pelayanan medis yang akan dia tempuh itu di rank seberapa kayak gitu. Dan yang ketiga adalah ekspresi wajah, ya seperti senyum, cemberut, sedih, marah gitu ya. Jadi ekspresi wajah dari orang lain itu adalah bahasa nonverbal yang penting untuk kita pahami untuk sebagai gambaran gitu ya, agar kita tahu seberapa tingkat kecemasan atau ketakutan dari mereka. Yang keempat adalah cara bicara. Kan cara bicara setiap orang itu kan beda-beda ya. Ada yang cara bicaranya cepat, ada yang lambat, ada yang keras juga, ada yang pelan, ada yang terbata-bata, ya nggak sama setiap orang. Nah, cara bicara ini bisa menjadi simptom atau bisa menjadi tanda terkait kondisi emosi dari si pasien. Misal dia gugup atau percaya diri, atau bahkan bisa menjadi gambaran terkait kondisi neurologis tertentu kayak gitu. Dan yang kelima atau yang terakhir adalah gestur atau gerak tubuh seperti gelisah, tenang, terus banyak gerak kayak gitu. Yang mana seorang fisioterapis ini sangat penting ya untuk memperhatikan gestur pasien untuk diagnosis terkait masalah gerak. Nah, topik yang kedua adalah klasifikasi sifat fisik.
Ya tadi yang sempat saya terangkan sebenarnya sudah masuk ke klasifikasi ya, meliputi penampilan, kondisi fisik, ciri wajah, suara atau cara bicara dan juga tubuh. Jadi ini nggak perlu dibahas secara signifikan, nggak dibahas secara mendalam lagi karena udah saya bahas di atas. Kita langsung melompat ke topik yang ketiga. Materi meliputi faktor yang mempengaruhi kepribadian. Nah, kepribadian seseorang ini tidak terbentuk begitu saja teman-teman ya. Jadi ia dibentuk serta dipengaruhi oleh gabungan beberapa faktor. Yang pertama ada faktor pembawaan atau faktor genetik. Yang kedua ada faktor lingkungan atau faktor nurture. Dan yang terakhir ada faktor situasional. Apa aja sih ini? Yang pertama faktor pembawaan atau genetik ya. Ini adalah sifat yang diturunkan dari orang tua melalui gen. Misalnya temperamen gitu. Kan ada ya orang yang sejak bayi itu dia itu ya tenang gitu. Tapi juga sebaliknya ada juga orang yang ya dari bayi itu dia sangat reaktif. Jadi ini masuknya ke ranah genetik. Yang kedua adalah ranah lingkungan, faktor lingkungan atau faktor nurture. Ini meliputi pola asuh, nilai-nilai yang diajarkan. Jadi berangkatnya kalau nurture itu yang pertama ada lingkungan keluarga. Lalu berikutnya ada lingkungan sosial dan budaya seperti teman, adat istiadat, serta norma-norma yang berlaku di tempat di mana dia tumbuh dan berkembang. Dan yang terakhir adalah lingkungan pendidikan. Ini meliputi sekolah atau lembaga tempat di mana individu tadi belajar, serta pengalaman-pengalaman belajar yang dia rasakan dan dia temui. Gitu. Contohnya, nah, seseorang yang dibesarkan dalam lingkungan yang disiplin itu akan lebih patuh ya dalam menjalani terapi obat. Jadi mungkin nanti teman-teman akan menemui gimana perbedaan seorang tentara gitu ya yang dia itu terbiasa disiplin dengan seorang, mohon maaf misalkan freelancer kayak gitu yang dia itu terbiasa bekerja sesuai mood atau sesuai ya keinginannya atau kebutuhannya. Jadi nanti akan mempengaruhi terhadap tingkat kedisiplinan dalam menjalani pengobatan kayak gitu. Dan yang terakhir adalah situasional. Kepribadian ini bisa berubah terkait situasi yang dihadapi oleh seseorang. Misal seseorang yang seumur hidupnya terkenal sangat sabar, sangat tenang gitu ya, tapi tiba-tiba ketika dia didiagnosa mengidap penyakit kronis atau penyakit lain, penyakit yang berat gitu, bisa menjadi sangat reaktif dan bahkan cenderung menjadi seorang pemarah. Nah, kenapa sih adik-adik itu perlu untuk mempelajari semua hal ini? Karena memahami faktor-faktor ini membuat adik-adik tidak akan mudah menghakimi atau menjudge seseorang, terutama seorang pasien ya. Karena misalkan ada seorang pasien yang pemarah gitu. Mungkin ya bukan karena dia temperamennya buruk atau dia jahat, tapi karena kecemasan atau ketakutan yang dia alami ketika menjalani proses pengobatan gitu. Jadi kita harus lebih arif dan lebih bijak dalam melihat pasien tersebut secara utuh. Nah, topik yang keempat adalah hakikat intelijensi atau kecerdasan. Apa itu? Jadi intelijensi ini bukan hanya tentang nilai akademik ya, atau IQ semata. Jadi intelijensi merupakan kemampuan individu untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan, memecahkan masalah, dan belajar dari pengalaman. Jenis-jenis kecerdasan sendiri itu ada 3, meliputi kecerdasan logika atau IQ. Ini terkait dengan kemampuan menghitung, menganalisis. Nah, ini penting sih kedepannya untuk teman-teman karena menghitung dosis obat dan menghafalkan resep ini kan butuh IQ ini. Dan yang kedua adalah EQ atau emotional quotient, kecerdasan emosional, yaitu kemampuan untuk memahami dan mengelola emosi diri sendiri dan orang lain. Nah, ini penting karena menjadi nakes yang baik dan empati itu butuh EQ yang tinggi. Dan yang terakhir adalah
kecerdasan praktis, yaitu kemampuan untuk menjalankan tugas-tugas secara efektif. Nah, topik yang terakhir atau yang kelima di pertemuan ketiga ini adalah faktor yang mempengaruhi perilaku. Seperti yang pernah kita bahas sebelumnya ya di pertemuan ke-1. Jadi perilaku ini adalah manifestasi nyata dari kepribadian serta kecerdasan seseorang. Perilaku pasien ini dipengaruhi oleh beberapa faktor. Ada faktor internal dan juga faktor eksternal. Nah, faktor internal itu terdiri dari 3 hal, yaitu kondisi biologis, kondisi psikologis, dan yang terakhir adalah persepsi. Sementara faktor eksternal itu terdiri dari 3 hal juga, yaitu lingkungan fisik, lingkungan sosial, dan juga budaya. Gitu. Nah, kesimpulannya dari pertemuan kita kali ini, yang pertama adalah teman-teman kelak akan menjadi people helper atau menjadi pahlawan gitu ya. Tugas kalian itu bukan hanya menyembuhkan fisik, tapi juga memberikan kenyamanan kepada orang-orang yang datang kepada kalian. Yang kedua, pasien itu adalah manusia secara utuh. Mereka datang dengan fisik, perasaan, kepribadian, serta latar belakang mereka masing-masing. Jadi sangat penting bagi teman-teman untuk tidak hanya melihat mereka dari penyakitnya saja, tapi juga faktor-faktor di belakang yang menyertainya. Dan ketiga, komunikasi adalah kunci. Kemampuan memahami perilaku dan berkomunikasi secara empatis akan menentukan kesuksesan teman-teman baik dalam perkuliahan, misal dalam kerja kelompok, diskusi, atau konsultasi dengan dosen ya gitu. Ataupun ketika nanti teman-teman sudah terjun ke dunia profesional atau dunia kerja. Dan yang terakhir, pesan saya berlatih, mulai mengamati dari sekarang. Silakan adik-adik mencoba untuk mengamati orang-orang sekitar kampus dengan perspektif atau sudut pandang yang sudah pernah kita bahas. Latih kepekaan teman-teman untuk membaca bahasa tubuh dan juga ekspresi orang-orang sekitar teman-teman. Lalu cobalah untuk menyimpulkan. Begitu. Oke, saya kira cukup untuk pertemuan kali ini. Selamat belajar dan selamat menjelajahi dunia baru. Tetap semangat karena kita masih akan membahas pertemuan berikutnya, yaitu pertemuan keempat. Sampai jumpa lagi.